Sehari-harinya apa kegiatannya? Dagang Pak Haji, buka toko. Hah? Dagang, buka toko. Dagang. Ya. Jualan apa? Jualan pecah belah sama alat-alat rumah tangga. Pecah belah. Pecah belah alat rumah tangga. Ya. Udah berapa lama? Lama apa baru? Sudah Lama. Oh iya. Tahu RDA dari mana? dari YouTube. Tahu YouTube. Siapa duluan yang nonton YouTube? Bapak apa ibu? Bapak. Gimana ceritanya? Kok bisa tertarik sama YouTube-nya RDA? Kebetulan pas di hati. Hah? Pas di hati. Contohnya yang mana pas di hati? Kayak kearifan lokalnya, terus memuliakan anak-anak yatim, itu pas semuanya. Terus udah pernah ada yang dipraktekin belum ilmu RDAY? Udah. Yang mana yang udah dipraktekin? Kayak sholat taubat, Mm. terus mandi malam, Ya, baru itu dulu. oke. Nah ini sekarang maksain ke RDAY apa hajatnya kalau boleh tahu? Supaya kaya raya, Pak Haji. Jadi gini bos, kalau pengen kaya raya, otomatis kan nanti Allah bikin tajub kita sehingga kita kaya raya. Sekarang bos berdua bisa bikin tajub Allahnya apa? Udah pernah belum bikin tajub Allah? Belum. Nah kerjain dulu. Apa tuh salah satunya bikin tajub Allah? Bangunnya harus jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Maksain baca Qurannya harus 12 juz. Kok gitu Pak Haji? Karena udah dipraktekin sama sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Dia baca Qurannya 30 juz. Sama Imam Syafi'i baca Qurannya 2 kali khatam. Kaya raya. Nah bos, begitu. Terus ada lagi pertanyaan? Terus ada lagi ya pertanyaan? Yang masih ngeganjel. Atau ibu yang mau nanya? Mbaknya, saya manggil mbaknya dah. Mbaknya umurnya berapa? Sudah 42. Hah? 42. 42. Kalau masnya? 43. 43. Terus ada gak yang mau ditanyain lagi? Bos pernah baca Quran gak? Sering Pak Haji. Sering. Kapan terakhir baca Quran? Seminggu 5 hari lalu. 5 hari lalu. Jam berapa baca Qurannya? Biasanya jam 12. 12 apa? 12 malam. Ya udah, pernah baca Quran sampai berapa juz? Terakhir sampai 6 juz. Bisa gak kalau dipaksain pelan-pelan 12 juz? Bisa. Harus bisa, ajarin. Baca Qurannya 12 juz. Caranya cepat gimana? Ya, jadi harus tadi sudah ditekankan Pak Haji, harus bikin takjub Allah. Tidak pekerjaan kita ngerjakan seperti yang tidak seperti yang biasa dikerjakan orang lain. Makanya harus lebih optimal. Kalau masnya sudah bisa baca 6, berarti sudah deket itu. Sudah setengah kan? Sudah setengah. Berarti tinggal nambah gas dan daya tahan. Daya tahannya harus dikuatkan ya. Jadi bisa, tapi daya tahannya tidak kuat di ngantuknya. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan stamina di malam harinya. Maka langkah pertamanya jam 8 habis sisa maksimal setengah 9, maksimal jam 9 harus sudah tidur. Sehingga ada kesempatan tidur minimal 3 jam. Syukur bisa 4 jam, kita sudah siap fisiknya sehat. Ya, pertama itu. Yang kedua, kalau kita sudah mandi jam 12, senyum, dia lanjutkan dengan sholat,
itu pasti sudah seger. Tidak berarti dipaksa setelah jam 1 sampai jam 6 baca terus. Boleh istirahat, ngopi dulu, ngemil dulu, ngantuk, udut dulu, ya, baru lanjutkan kembali. Sehingga nggak sepaneng, nggak tegang, kejar target, enggak. Pembiasaan dulu yang terpenting. Membiasakan dulu, kita terbiasa menjaga lilinnya sampai subuh. Kalau itu sudah kita lakukan, terus kita teknis membacanya. Kalau baca 6 juz berarti sudah lumayan cepat, berarti sudah 1 jam dapat 1 juz lebih kan, berarti sudah 1 juz lebih. Nah, sekarang ditingkatkan jadi 2 juz 1 jamnya. Caranya gimana? Membuat pedoman, patokan, ukuran intonasi membaca. Ukuran intonasi membacanya apa? Boleh baca yang terpendek, surat Al-Kautsar itu 1 baris lebih sedikit, baca 15 kali dalam 1 menit. Kalau baca Al-Kautsarnya bisa 15 kali dalam 1 menit, itu menjadi patokan cara baca Quran kita. Di Bapak baca, kalau inna a'toina kal kautsar, nggak nyampe 15, nggak dapet. Paling 6 kali, berarti kurang cepat. Bapak, Ibu, Mas, Mbaknya ditingkatkan lagi kecepatannya, speednya. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Kok nggak dapat 15? Percepat lagi, berarti kita cara bacanya kurang cepat. Berarti nggak mungkin dapat. Kenapa harus 15 kali? Karena 1 halaman tulisannya kan 15 baris. Nah, berarti kita harus bisa 15 kali dalam 1 menit. Kalau kita sudah bisa punya intonasi, seperti apa kita dapat 15 menitnya? Oh, inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Cepet, tartil, tapi tajwid dan makhraj hurufnya, idghamnya juga enggak hilang, tetap dipegang. Kalau seperti ini tadi sudah bisa 15 kali dalam 1 menit, diterapkan ke Al-Baqarah, ke surat-surat panjang, mulai dari awas juz 1, juz 2, juz 3, sampai juz 29, juz 28 yang panjang-panjang, pasti bisa. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Kalau seperti ini sudah bisa 1 menit 1 halaman, berarti sudah tembus. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak harus bacanya seperti ini tadi, full power. Butuh energi. Nanti kalau ternyata istri pas halangan lagi tidur, keganggu, anak keganggu, tetangga keganggu kalau keras-keras. Jadi bacanya gimana? Dengan cara pelan, berbisik, tetapi masih bisa didengar kita sendiri. Kalau ini bisa, maka 1, bacanya bisa lebih cepat, kemudian hemat energi. Gimana bacanya? Berbisik. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Masih dengar, tapi tidak full, keluar hanya di hati, dikait semacam di batin, tapi masih keluar suara. Itu bisa nanti tembus. Bisa, Bapak, Ibu, Mas, Mbak?
Bisa ya? Bos gini bos, Ya, yang mungkin lain. dia mau yang instan kali. Iya. Kalau yang instan gampang bos. Kalau bini lo lagi mens hari pertama mens dalamnya taruh di atas dagangan lo, lebih tinggi dari kepala tuh udah itu aja. Kalau pengen instan, kalau nggak mau instan ya tadi baca Quran, tinggal pilih aja mau yang mana. Gue mau yang instan ji, ya udah pas men hari pertama, pas lagi pertama tuh. Dalamnya diambil gantung di atas kepala. Udah nanti pelanggan banyak yang datang. Tapi pengeluaran banyak. Bayar ini, bayar ini, bayar ini, bayar ini. Tapi kalau lo baca Quran, duit masuk, pengeluaran nggak ada. Tinggal pilih yang mana. Dua-duanya Pak Haji. Ya udah kerjain. Sedekah subuh nggak boleh bolong. Sedekah Jumat barokah nggak boleh bolong 1 juta. Potong sapi wajib. Sholat badiah qobliyah jangan bolong. Udah itu. Selesai. Terus apa lagi bos? Terus sedekah subuhnya itu jamnya Pak Haji? Sedekah subuh dari habis sholat asar sampai jam 00. Kalau orang kan sedekah subuh pas azan subuh. Kalau saya nggak mau. Saya maunya nanti di awal waktu. Jadi kalau di jam 00 stop sedekah subuh. Itu. Kalau orang kan enggak. Ya sedekah subuh jam subuh. Ya boleh. Makanya kan orang tahajud jam berapa? Jam 3. Boleh. Kalau saya nggak mau. Saya maunya jam 00. Di awal waktu. Dasarnya apa? Di Al-Quran ada. Tinggal kita maunya di awal waktu. Sebelum azan, perempuan udah duduk di sajadah pakai mukena. Sebelum azan udah duduk di masjid. Orang kan enggak azan lagi lari-lari wudhu. Ya boleh juga, tapi saya nggak mau. Di mana-mana orang baca Quran habis sholat subuh, saya nggak mau. Saya maunya jam 00. Habis subuh udah waktunya kita dunia, ke sawah, ke ladang, buka toko. Gitu. Terus apa lagi? Tertarik sama ilmu kearifan lokalnya Pak Haji? Yang mana? Yang untuk colek-colek. Boleh, bos. Dulu saya pernah kecil miara entok. Entok saya makan belatung, langsung lumpuh. Obatnya apa kalau orang zaman dulu? Es batu. Siram pakai air apa? Guci itu. Iya, itu kan ilmu kearifan lokal. Air gentong kalau kita. Iya betul. Atau kalau sekarang pakai pakai es batu yang dingin kan, selesai sehat. Ngapain dipotong? Kalau karyawan semua goblok dipotong. Itu karyawan goblok-goblok. Gak pakai ilmu kearifan lokal. Jadi pakai ilmu zaman dulu aja. Zaman dulu masnya atau mbaknya lari-lari kejedot. Obatnya apa? Diuyap pakai rambut ibunya. Apa itu ilmu aliran sesat? Itu kan ilmu kearifan lokal. Mbaknya dulu waktu kecil makannya kekenyangan. Dicentongin. Ini nggo iki nggo iki nggo iki. Ya kan? Ilmu kearifan lokal. Orang zaman dulu supaya nggak disantet, nggak diguna-guna, nggak dihipnotis, pakai apa? Dalamnya dibalik. Itu kan ilmu zaman dulu. Nah, tinggal masnya meraktekin aja mau yang mana. Saya mau dagangannya pembelinya banyak Pak Haji. Celana dalam mens hari pertama nggak boleh dicuci, taruh digantung di atas kepala, di atas dagangan lebih tinggi dari kepala. Nanti yang beli nggak berhenti. Sampai berapa hari Pak Haji? Selamanya. Apalagi sampai nanti tawonnya banyak. Nanti ternak tawon. Terus ada lagi? Kalau itu mah sifat 18 nggak boleh dilanggar. Boleh dipraktekin. Boleh juga enggak. Kalau dipraktekin ya bagus. Enggak ya bikin kita boros. Banyak pengeluaran. Nah, itu cara manggil pelanggan. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin perempuan besar. Rame pada dagang, pada borong. Untung bersih 1 hari 10 juta. Tadi sebut tuh. Terus apa lagi? Simple. Gampang kok.
Nggak ada yang susah. Terus apa lagi bos? Yang masih ngeganjal. Nanti diajarin manggil duit cair 10 miliar pakai centong. Ajarin. Nyentongin duit. Cair 10 miliar. Tunai tiap bulan. Ya. Dari Denmark. Dari Denmark. 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 Dagangnya apa tadi, Pak? Alhamdulillah. Oh, betul. Ya. Jadi ini dikasih uang bibit Pak Haji 3 lembar, uang terbesar di Indonesia. Nanti disimpan, dikasih taruh plastik yang pres kayak apa namanya STNK itu biar awet. Tapi kalau pas nyentongin dikeluarin. Diusahakan ini jangan terpakai untuk belanja. Ini fungsinya kita sugesti, afirmasi, visualisasi kita untuk memperkuat keyakinan kita bahwa dengan yang ada ini kita gosok dengan centong ini menjadi magnet penarik. Kenapa pakai magnet? Karena kalau kita dulu kecil anak-anak itu main penggaris, main kayu begini, digosok-gosok gini, gosok-gosok lama, kertas yang disobek kecil-kecil bisa ketarik, lengket, bisa lengket. Berarti ada daya tariknya. Nah ini menarik rezeki, menarik teman-temannya dia. Cuman kita tetap 100% atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak usah tahu caranya bagaimana uang nanti didatangkan oleh Allah, lewat apa? Lewat mana saja, lewat rezeki yang tidak kita duga-duga. Bacaannya ada di situ, dasar-dasarnya, tapi bisa dikembangkan sendiri Bapak, Ibu, dengan bahasa Denmarknya. Ini, iya bahasa ini gimana caranya biar bisa nambah keyakinan kita. Nah, kita nyentongnya, nariknya ke dalam begini, ya ke dalam. Jadi biar Memasukkan gitu. biar masuk ke kantong. Biar masuk ke kantong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Sugestinya dibangun begitu. Ini pembukanya begitu. Terus kita panggil magnet tadi itu dengan disebut, kasih nama apa? Gemak. Ini dengan ganteng, kalau kita contoh misalkan ganteng, cantik. Si ganteng sayang, kamu undang ya, kamu bawa ya ke rumah saya sini kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang berada di mana saja, sebanyak-banyaknya ke rumah saya, masuk ke almari saya, masuk ke brankas saya, masuk ke rekening saya. Saya perlu uang 10 miliar bulan ini. Saya perlu uang 10 miliar bulan ini ya. Kamu undang, kamu ajak
kamu bawa kawan-kawanmu yang berada di mana saja sebanyak-banyaknya. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan selanjutnya. Selanjutnya setiap bulan 10 miliar. Untuk itu kamu selalu undang, kamu selalu bawa, kamu selalu ajak kawan-kawanmu yang berada di mana saja, yang sebanyak-banyaknya ke rumah saya sini. Ganteng, ganteng sayang, terus undang ya, terus ajak ya, terus bawa ya teman-temanmu sebanyak-banyaknya ke rumah saya sini. Diulang-ulang sampai tumbuh keyakinan. Waktunya habis sholat lebih bagus, atau waktu-waktu yang lain sambil jaga toko juga boleh. Nggak terbatas Pak. Yang terbatas waktunya nggak terbatas, bebas. Gantian bapak longgar, bapak, ibunya yang longgar, ibu gitu, terus gantian. Saya sip. Ini enggak. Sampai Ada lagi tanya ke Pak Haji. Pokoknya nomor satu yang di otaknya pikirannya yang gampang-gampang. Jangan yang susah-susah. Kalau punya utang jangan dipikirin jatuh tempo. Pokoknya yang gampang-gampang aja. Yang seneng-seneng aja, itu aja. Terus apa lagi? Selama ini juga begitu Pak Haji. Nah terus kendalanya apa jadi? Nggak ada kendala. Hah? Nggak ada kendala. Oh nggak ada. Ya udah, tinggal yang gimmick-gimmicknya ilmu kearifan lokal dipraktekin. Celana dalam masnya atau mbaknya digosokin ke perabot. Lap-lap. Estalase kalau estalase. Terus celana dalam masnya mbaknya habis dilap, simpan nanti dilap lagi. Terus cebok alat kelamin masnya atau mbaknya dicawik-cawik di depan dagangan. Supaya kalau ada yang usil, yang nyiram pakai pasir kuburan atau yang usil mati, dah itu aja. Paling gampang. Waktunya Pak Haji. Bebas. Siang, sore, malam boleh. Untuk Namanya orang dagang kan saingan. ceboknya tuh. Hah? Untuk ceboknya tuh waktunya. Ceboknya bangun tidur Bangun tidur. sebelum Tidur pertama. pipis. Tidur pertama Pak Haji. Iya bangun tidur yang pertama sebelum pipis cebok. Cebokannya siramin di depan kios, di depan usaha. Kalau nanti ada yang mau ngambil pelanggan kita, ada yang usil, mati, pasti langsung mati. Nggak ada sakit kelamaan, saya maunya mati aja udah. Potong kompas gitu. Sadis bener Pak Haji. Bantu program pemerintah. Karena pemerintah kasihan penduduknya udah banyak, gimana matiinnya? Kena HAM kan, kalau itu kan nggak ada HAM. Itu. Namanya orang dagang kan saingan. Pengen ngambil pelanggan kita ya kan, kita nggak berbuat salah sama dia mau ngambil pelanggan kita. Kita punya tamu diambil, udah mati aja, set, udah selesai. Gitu. Kok gitu Pak Haji? Ya memang harus begitu. Terus apa lagi? Supaya bisa legowo itu Pak Haji. Latihan sedekah subuh. Dengan orang sedekah subuh pasti legowo. Kalau nggak pernah sedekah subuh nggak bisa legowo. Paksain mau berapa sedekah subuhnya? Sedekah subuhnya bebas Pak Haji. Bebas. Mantesin. Kebanyakan kan orang pengen cair 10 miliar sedekahnya 100 ribu. Mana mungkin. Orang gemblung. Kalau mau cair 10 miliar ya minimal sedekahnya 1 juta dong. Minimal 2 juta, minimal 3 juta. Minimal. Ini enggak. Cair 10 miliar. Sedekahnya 50 ribu gubrak. Nggak mungkin lah. Disesuaikan. Nah sedekah Jumat Barokah harus 1 juta. Sholat Badiah Qobliyah nggak boleh bolong. Terus apa lagi? Kalau untuk sedekah untuk misalkan orang lain, misalkan anak atau orang tua bisa Pak Haji. Maksudnya? Misalkan untuk anak saya begitu boleh juga. Hah? Untuk anak saya atau untuk orang tua saya begitu boleh. Maksudnya bapak sedekah ke anak? Ah, Ya nggak boleh lah. Masa sedekah ke anak? bukan. Kan anak Maksudnya- kewajiban kita. sebut Maksudnya namanya. Hah? Hanya untuk anak atas nama anak. Atas nama orang Oh tua. boleh. Boleh, Pak. Boleh, tapi ngapain atas nama anak bos? Atas nama kita aja. Kadang ada
adik gitu toh, atas nama adik gitu. Nggak usah atas nama kita aja. Kenapa Pak Haji kok harus atas nama kita? Nih, lo kan suami istri. Suami istri bukan? Iya. Suami istri. Kan udah berjanji sehidup semati, betul? Lo mati nih, dikubur. Lo tanya bini lo, mau gak bu dikubur hidup-hidup nemenin ibu bapak mati bu? Nggak mau. Paling lo dikubur, udah dikubur ya dia pulang. Iya. Nggak mungkin. Kayak gue nih sedekah buat gue, nggak ada buat anak. Gue sedekah buat gue, nggak ada buat bini. Kalau yang nitip Pak Haji, Hah? nitip Maksudnya nitip gimana? misalkan ada tetangga nitip sedekah gitu. Ngapain nitip? Udah aja kita sedekah sendiri aja dulu. Sedekah sendiri dulu. Kalau lo mau sedekah, lo sedekah sendiri aja. Sendiri bos. Gue sama bini gue beda bos. Gue sedekah sendiri. Bini gue nggak gue sedekahin, ngapain? Buat gue, biar kata gue sehidup semati, nggak ada loh. Soalnya kan kalau kita meninggal nih, amit tapi jangan baik. Lo dikubur, temen lo dikubur siapa? Baca Quran sama sedekah subuh. Amal. Nggak mungkin bini lo mau nengok kuburan. Paling setahun 2 kali, mau puasa mau lebaran. Coba tanya. Lo kalau manggil bini lo apa? Dek. Dek, nanti kalau aku meninggal, tengokin aku ya setiap hari ya. Apa kata istri tercinta? Kan Pak Haji tadi barusan ngomong, Papa setahun 2 kali, mau puasa mau lebaran. Ya betul? Mau gak tiap hari? Nggak mungkin. Jadi sedekah sendiri. Sedekah masing-masing. Soalnya nanti kalau lo mati, lo pasti minta bangkit. Allah, bangkitin gue dong. Kasih gue hidup sebentar aja. Mau apa? Mau sedekah. Lah kemarin lo hidup ngapain aja lo? Malah ngumpulin harta buat... Nah nggak boleh. Jadi buat sedekah bos. Buat tabungan kita dikubur. Besok kita dikubur nyesel. Karena bapak saya meninggal tahun 73. Sampai hari ini bapak saya belum bangkit. Mungkin masih sisa kubur apa nggak tahu dah. Bapak gue dikuburnya di Jawa. Belum tentu gue nengokin setahun sekali, 2 tahun sekali. Sibuk. Nah, ini ngurusin dunia. Begitu juga gue. Makanya gue bilang sama anak gue. Sedekah masing-masing. Lo sedekah, gue sedekah. Nggak ada gue nyedekain lo. Gue bilang begitu sama anak gue. Anak gue 1 dokter, 2 dokter, 3 dokter. 3 anak, 3 dokter. 3 anak, 3 klinik. 3 anak, 3 apotika 24. Masing-masing. 3 anak, 3 barbershop. Masing-masing gitu bos. 3 anak mobil masing-masing. Gitu. Mesti latihan bos. Kalau nggak tahu lo nyesel bos. Ya. Terus apa lagi bos? Kalau untuk anak-anak, Mana mic-nya? Gua kagak kedengeran. kalau untuk anak yang ndablek gitu Pak Haji. Cebok alat kelamin ibunya. Air ceboknya buat minum, buat masak. Anak gue juga gitu. Blow on, anak gue blow on. Jadi kalau anak gue naik, 1 sekolah naik anak gue. Tapi kalau anak gue nggak naik, anak gue doang yang nggak naik. Semuanya naik. Saking blow on ya anak gue. Gue cebok alat kelamin gue. Dokter. Sekarang anak gue dokter. Sekarang anak gue punya apotik. Sekarang anak gue punya klinik. Gitu. Itu bapaknya atau ibunya? Ibunya, bapaknya, bebas siapa aja. Kalau istri gue kan orang Sumatera, nggak ngerti ilmu RDAY. Jadi yang meraktekin gue orang Jawa. Gue cebok. Anak gue dokter. Semua 3-3-nya anak gue dokter. Makanya terkenal dokter selakangan di rumah sakit. Dokter selakangan anak gue. Dan pasiennya nggak pernah sepi. Antri. Dan dokter yang paling muda anak gue mobilnya Robicon. Jadi kemana-mana anak gue pakai Robicon, pakai Hummer. Dokter muda kan masih umur 28 apa 27? 28. Kayak tadi barusan anak gue dokter kan. Pakainya Robicon. Direkturnya aja mobilnya apaan tuh? Innova apa? Nggak level lah. Pajero nggak level. Fortuner nggak level. Pakainya Velfire anak gue. Nah lo juga begitu. Kobok. Anak gue dokter. Anak dia juga kan pramugari. Anak dia diterima di IPB tanpa tes. Jalur undangan. Anak dia nomor 2 ranking. Nomor 3 gitu. Udah gak usah gini.
Belajar. 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 Jadi berantem bos sama anak bos. Ngapain anak dibentak-bentak? Udah aja action. Pakai ilmu orang Jawa. Kearifan lokal. Cebok. Nanti dibilang RDAE aliran sesat. Biarin. Yang penting yang ngomong kita santet aja. Karena kita lagi nyari tumbal. Bos, di luaran sana RDAE dibilang aliran sesat tahu. Karena air cebokan. Tapi kan ini ilmu kearifan lokal zaman dulu. Simbah gue. Kayak baca Quran nih, nenek gue. Nenek gue tuh kalau malam baca Quran. Makanya anaknya dia 7. 7-7-nya jadi orang. Dirut, menteri, presiden, dirjen. Gak ada yang jadi karyawan. Tapi sekarang anaknya 1 dugal. Tahu gak dugal? Alias apa kalau dugal? Dablek gitu. Apa? Bengal. Bengal. Anaknya 2 ngabisin harta ibu bapaknya. Jadi ibu bapaknya boleh nabung dihabisin sama anaknya. Ambil yang baik aku jamin dali. Kenapa? Karena dia nggak pakai ilmu kearifan lokal. Kalau zaman dulu nenek kita anaknya 7 tidak punya suster, tidak punya pembantu, tapi anak-anak semuanya jadi. Salah satunya ibu gue. Ibu gue umurnya 83 tahun pakai Velfire. Kalau dia ke Jawa pakai Fortuner, kalau nggak pakai Pajero. Kalau dalam kota dia pakai Velfire terbaru NIK 2025. Usianya 83 tahun. Pakai supir. Kenapa? Ilmu kearifan lokal. Kenapa? Orang tuanya baca Quran. Kalau kita kan enggak. Kita nggak pernah baca Quran. Hanya cuman gugurin doang. Tahu nggak gugurin? One day one juice. Yang penting gugur baca Qurannya. Harta kita yang ngabisin ambil jam bayi sama anak. Kita boleh nabung, anak yang ngabisin. Apa begitu? Janganlah kita baca Quran. Biar rezeki barokah. Pak Haji apa-apa sih maksain. Apa-apa sih maksain. Lah karena hajat kita maksa. Kalau hajat kita maksa ya ngapain juga kita maksain baca Quran. Ya kan? Gitu. Terus apa lagi? Kalau untuk anak yang mau ikut macam tes masuk kuliah begitu Pak Haji supaya diterima itu gimana? Disubuk, remas alat kelaminnya mamahnya, ditaruh di wajahnya anaknya dia. Jadi pramugari, subuk jadi pramugari, subuk jadi pramugari, anaknya jadi pramugari. Ya betul. Terbang. Subuk anaknya ranking, anaknya diterima di Akpol, anaknya diterima di Akmil, anaknya diterima di jadi menteri, anaknya jadi presiden. Berapa kali tuh Pak Haji? 9 kali mau tidur, 9 kali bangun tidur. Itu bos. Ini kan enggak. Mau jadi menteri, mau jadi presiden. Malah apa tuh? Kampanye atau apa? Ngabisin duit. Enggak lah, disuwuk bos. Kalau bahasa Sunda dicamahan. Kalau bahasa Surabaya digembokin. Ini bukan aliran sesat, bukan. Ini ilmu zaman dulu. Simbah-simbah kita. Tapi manjur. Pengen jadi lurah nih. Mau magangan nih. Mau ditobong. Apa dikobong nih. Mau di pemilihan nih. Sebelum naik ke atas pentas. Misalkan ada 3 kandidat. Disuwuk dulu sama ibunya. Akhirnya yang nusuk banyak. Jadi lurah. Zaman dulu. Kalau sekarang kan enggak kampanye kan. Kalau ada duitnya, kalau enggak, yang ada kita ngutang. Zaman dulu kan enggak. Disuwuk. Terus pada saat banyak warga-warga yang datang ke rumah kita karena kita calon kepala desa, kita remes dulu alat kelamin kita. Kita salaman. Pilih saya, pilih saya, pilih saya, pilih saya. Besok pada saat penoblosan milik kita. Ya betul? Kalau ini kan enggak. Kampanye. Kesenangan yang kampanye duit kita dipelorotin sama dia, iya betul? Miliaran, nggak ada, pakai ilmu subuk. Biarin dibilang aliran sesat, nggak apa-apa.
Nanti yang ngomong aliran sesat terakhir kita santet. Hajar bos. Gitu. Terus apa lagi bos? Kalau untuk ilmu kasih sayang Pak Haji. Hah? Untuk kasih sayang. Wajib istri nawari nenen. Istri yang nawari nenen tiap hari saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Istri wajib mandiin suami. Istri wajib makan nyuapin suami. Istri wajib kalau suaminya pipis dicebokin alat kelaminnya sama istrinya, wajib. Kalau bos ML berhubungan suami istri, yang bersihin sperma wajib istrinya. Nggak boleh bos ke toilet bersihin, nggak boleh. Harus bos tidur, nanti dibersihin spermanya sama istrinya. Begitu. Namanya cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Menang banyak dong lakinya. Ya iyalah, karena kan yang ngomong gue laki. Gue juga nggak mau rugi biar bini gue nonton. Awas kalau nggak dipraktekin lo ya di rumah ya. Menang banyak. Apa? Ngancam. Nggak ada yang humor-humor. Jadi memang orang zaman dulu gitu bos. Soalnya gini bos. Zaman bos kecil udah berlaku belum? Kalau gue kecil ingat banget. Dia kecil. Dulu sepatu bapak gue aja baru masuk. Kita udah pada takut bos. Ya. Ini bapak kita baru pulang nih. Baru sepatunya nih baru tok. Kita udah takut. Sekarang enggak lo bos. Langkahnya sudah takut Pak Haji. Udah takut bos zaman dulu. Itu ilmu kearifan lokal. Tapi sekarang bapak kita pulang aja, bahkan kita nih makanan belum dimakan bapak kita. Kita sebagai anak udah ngambil dulu, nyicipin tempe goreng lah, bakwan goreng kan nggak boleh, nggak sopan. Nggak berani Pak Haji. Hah? Nggak berani kalau Nggak dulu. berani zaman bien. Hah? Nunggu bapak kita makan selesai, baru anak-anak nyerbu. Jadi apa ya? Attitude-nya ya. Adabnya tuh begitu. Kalau sekarang kan enggak. Anak pulang kuliah, buka tudung saji langsung nyomot aja. Belum cuci tangan, belum cuci kaki. Kalau dulu nggak berani bos. Cuci kaki dulu, cuci tangan. Terus dibilang RDI aliran sesat. Wah gue seneng bener. Kesempatan gue nyari tumbal. Kerjain. Jadi intinya kearifan lokal harus dijunjung tinggi bos. Siapa lagi kalau nggak kita sebagai anaknya. Bos praktekin dah. Jadi nanti bos wajib nenen sama istri setiap hari wajib. Istri yang tiap hari nenenin suami pada saat nanti meninggal ibu tidak akan ada isap kubur, isap apa? Hisap kubur. Karena apa? Karena di dunia udah dihisap sama suami. Aduh Pak Haji, Wah Haji. Bos, lo ini yang nonton YouTube istri apa suami sih? Saya Pak Haji. Oh Bapak, Bapak kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum nggak nonton YouTube saya? Kadang senyum. Ah? Kadang senyum. Terus nggak ditanya sama istri? Enggak sih, kebetulan kan kapan hari kan jauh. Saya pas di rantauan, istri sama anak di rumah. Itu kan jauh Pak Haji. Oh iya. Di NTT. Apa? Di NTT Pak. Oh di NTT. Oh iya. Kapolres NTT pasien gue tuh bos. Kapolres NTT. Kapolres NTT. Kapolres. NTT-nya mana Pak Haji? Hah? NTT-nya mana? Pokoknya dia Kapolres NTT. Sekarang jadi dir narkobanya Andika. Kapolda Lampung. Andika. Bukan. Pak itu. Siapa namanya itu? Baru tadi gue baca. Hajatnya terkabul jadi kombes. Sebelum Andika atau sesudah Andika ya? Sebelum. Belum. Nah dia maksain tuh sedekah 12 kali gaji. Masih muda itu Pak Haji. Irfan, kombes Irfan. Sekarang jadi dir narkobanya Lampung. Bukan di tempat saya. Sekarang di Lampung. Oh, Paksain. Lampung. Iya Kalau sekarang. dari Lampung memang dari daerah saya dulu. Iya sekarang jadi dir narkoba.
pasien kita. Kemarin habis ngundang anak yatim ke Lampung. Diseneng-senengin anak yatim di sana. Alhamdulillah. Pokoknya kunci satu, Bos. Masih muda-muda atau Pak Haji? Wah, Akabri 2004. Bener. Si muda. Apa 2005? Pokoknya maunya gini, Bos. Bikin takjub Allah. Nah, ini yang dagang ini ibu apa bapak? Saya Pak Haji. Dagang. Ibu jadi apa kegiatannya? Ibu rumah tangga. Tangga. Di Demak. Sementara di Demak. Nah, Bos dagangnya di NTT. NTT. Sendiri. Ibu nggak ngikut ke sono? Nggak ada? Ngikut pas kapan hari anak belum sekolah di sini. Oh, Semenjak anak sekolah di Demak, Hanya liburan saja. hanya liburan yang anak berapa semuanya? anak satu. Paling besar? Ya satu. Oh, satu. Laki perempuan? Perempuan. Wah, umur piro? Umur 17 tahun Pak Haji. Apa kegiatannya? Masih sekolah. Oh, di SD, SMP, SMA? SMA 1 Demak. SMA 1 Demak. Oh, iya. SMA. Mau lulusin ini Pak Haji, makanya ini sudah merancang mau masuk di Kedokteran. kedokteran tuh. Iyalah dokter lah, Bos. Anak gue tiga-tiga dokter, Bos. Dokter. Mantu gue dokter. Ini anak gue nomor 2, pacarnya dokter nih yang tadi latihan kuda. Nomor 3 dokter. Tiga-tiganya dokter, tiga-tiganya gue bikinin klinik. Tiga-tiganya gue bikin apotika 24. Tiga-tiganya gue bikinin barbershop. Tenang aja. Dokter, Bos. Dokter. Gue setuju dokter. Enak. Dia sendiri yang mau toh Pak Haji. Ya, tapi kalau lo nggak dukung gimana? Dukung dong. Caranya apa? Disuwuk. Disuwuk, lulus dokter, masuk dokter, ranking, pinter, prestasi gitu loh, Bos. Terus apa lagi, Bos? Nanti sebelum tes sedekah pembersih WC 1 juta 100 ribu 10 orang. Cepet. Suruh tes, nanti biar diterima. 100 ribu 1 orang. Sekali tes 1 juta 10. Cepet. Baru tes. Ya, yang sedekahin ibu boleh, lo boleh di mall. Pembersih WC mall, pembersih WC pasar. Pembersih WC pom bensin, pembersih WC terminal, halte boleh. Bandara yang banyak Pak Haji. Bandara, terminal. Bersih WC kasih 100 ribu, manjur, Bos. Sebelum Pak. Sebelum. Terus apa lagi, Bos? Oh, jadi lo nonton YouTube RDI di NTT sono? Iya. Oh. Iya. Rencana mau tak ajak ke sana Pak Haji. Anak? Istri. Oh, istri. Masih sekolah. Oh, anak masih sekolah. Iya, kasihan ntar yang ngawasin anak siapa? Ada ini. Nanti ini ada bibinya. Ada bulenya. Ada bulenya. Oh, iya. Nanti suruh sama bulenya tinggalnya gitu. Boleh. Yang penting dicebokin dulu, Ibu bikin cebokannya buat makanan dia, biar dia pinter prestasi gitu. Kalau seumpamanya bolong sehari Pak Haji. Nggak apa-apa, Dilanjutin lagi. lanjutin lagi. Bos, kenapa lo dagang kayak begitu, Bos, di NTT? Apa pilihannya, apa kelebihannya kalau dagang itu? Karena itu kan mayoritas orang NTT itu identik dengan Barang gitu. pesta. Oh, pesta, Jadinya kalau belanja begitu ya obral, Bukan obral Pak Haji. royal. royal. Nah, royal gitu. Mereka nggak mikir bangun rumah yang bagus atau apa tujuan itu, mereka ikut pesta, beli barang-barang begitu untuk pesta gitu. Nah, tuh lo belanjanya di Jakarta, di ASMK, Pasar Pagi Lama, atau belanja di mana? Surabaya. Surabaya Pak Haji. Oh, Surabaya. Kalau Jakarta mah jauh. Kemahalan ya? Jauh. Kejauhan. Ongkosnya, ya. Padahal pusatnya kan di situ tuh. Iya, tapi ongkosnya. ASMK, Pasar Pagi Lama, Jembatan 5. Belum tahu Pak Haji. Aduh. Lo besok, lo tidur di sini nginep. Besok lo ke Jembatan 5. Itu grosirnya peralatan perabot. Panci, penggorengan, dandang, piring, sendok, gelas. Kejauhan Pak Haji. Oh, kejauhan. Ongkir. Ongkirnya Pak Haji ya.
Oh Agak iya. susah. Tapi jembatan 5 murah-murah man. Iya murah-murah, tapi ke NTT itu yang susah. Kirim ke NTT-nya. Iya yang susah. Dipaketin Memang lah. murah di sini ya. Surabaya. Di sini Jakartanya, tapi Surabaya murah bos, Iya, murah pasti, banget. iya. Murah banget. Ke Surabayanya. Iya dari sini langsung kirim ke NTT. langsung Kemahalan lagi. Pak Haji. Kemahalan. Nah dari Surabaya ke NTT. Itu kan ada ekspedisi. Ekspedisi. Kan di sini juga ada ekspedisi. Ekspedisi di sini nggak nyampe NTT. Nggak nyampe NTT, Pak. Nggak nyampe. Nggak nyampe. Oh. Iya, hanya Surabaya saja. Surabaya yang ada. Terus kalau seumpamanya ada apa-apa itu langsung kita komplain gampang kalau dari Surabaya. Surabaya. Oh iya. Barangnya rusak mereka ganti. Komplainnya enak itu Pak Haji. Oh jadi lo lihat peluangnya gitu ya. Di sana hobinya pesta. Pesta, iya, Jadi lo Pak. ngebidik Iya, itu ya. iya. Iya iya. Nggak mikir, nggak ada rumah-rumah bagus, mikirnya tidak. Nggak yang penting pesta itu saja. Iya. Maksudnya cenderung boros gitu loh. Nggak hitung-hitungan. Nggak hitung-hitungan kalau ada uang itu dihabiskan memang. Begitu. Nggak apa-apa itu kan pilihan si bos. Pilihan, iya. Situ kan udah tinggal dikembangin. Kalau bisa usia lo kan masih 42, 43. Gue mau usia lo 50. Lo udah nggak usah dagang lagi bos. Udah nggak usah Maunya sekarang kerja. ada Pak Haji. Hah? Maunya nggak usah Kalau ada rezeki itu maunya ibadah. Apa? Maunya nggak usah dagang biar Duit datang sendiri. Iya. Tapi mesti baca Qurannya 12 juz bos. Kayak Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi. Dia baca Qurannya khatam tiap malam. Dia kalau datang ke dalam pasar nggak bawa duit. Tapi keluar bawa duit. Tuh gue maunya begitu. Tapi maksa baca Qurannya khatam. Kalau kita mah 12 juz kan. Tapi baca Qurannya harus 12 juz. Paksain aja. Bos, kalau duit lo banyak banget, istri lo tambah sayang banget bos. Sekarang duit lo sekarang begini aja, bini lo sayang. Lo banyak duit, lebih sayang lagi dia. Coba tanyain dia. Lo mau apa aja dia, lo suruh apa aja dia mau. Suruh apa aja mau. mau istri Pak Haji. Mau? Mau. Ya udah. Dek, mot kontol saya dek. Dia mot sama bini lo, mok. Tuh, saking sayang itu istri. Kalau duit kita banyak bos, istri sayang banget bos. Apalagi lo dia nggak minta apa-apa aja lo udah open sama dia. Beduh. Kemana aja sayang lo. Harus sayang tuh Pak Haji. Hah? Harus sayang. Ya tapi kalau nggak ada duitnya lama-lama luntur sayangnya. Coba lo tanya bini lo. Ini kan hati nurani bini lo gue yang ngungkapin. Tadi kita di janjian ya Bu ya. Pak Haji tolong disinggung dong. Biar suami saya royal dong ke saya. Kalau yang royal pasti Pak Haji. Oh iya. Istri kan pasti royal. Oh iya. Terus apa lagi bos? Supaya punya penghasilan. 1 bulan bisa 1 M gitu. Itu Pak Haji. tadi baca Quran 12 juz bisa gak? Baca Quran. Cuman hanya baca Quran aja yang bisa nyelesain semua permasalahan. Hanya baca Quran aja. Hanya baca Quran aja yang bisa nyelesain semua permasalahan. Jadi kalau ada yang gak suka sama lo, diselesain dengan cara baca Quran. Ada yang mempersulit lo, selesai dengan baca Quran. Jadi baca Quran tuh multi. Semuanya selesai dengan baca Quran. Kalau seumpamanya nggak usah mandi Pak Haji. Gak apa-apa, yang penting lo baca Quran. Soalnya kan dingin. Hmm. Di NTT kan dingin Pak Haji. Kan mandinya pakai air hangat bukan air dingin. Kan mandinya pakai air hangat bukan air panas. Iya setelah mandinya itu Pak Haji. Latihan bos. Orang yang mandi jam 00 tidak akan kena penyakit. Lo milih gak itu? Tidak kena diabetes, tidak kena asam urat, tidak kena saraf kejepit. Tidak. Tapi kalau lo nggak mandi jam 00, diabetes, saraf kejepit, kolesterol, darah tinggi, migrain, tuh penyakit semua. Mesti mandi jam 00, wajib. Harus wajib. Kalau enggak nanti lo penyakitan. Duit banyak penyakitan. Janganlah.
Tapi di sana lagi 12 derajat ya. Apa? Dinginnya tuh Pak. Dinginnya di sana tuh lagi 12 derajat. Sampai 12 derajat. Iya, 12 derajat sekarang. Ya lo Di kota dingin. pokoknya di lapangan lo yang ngatur, Bos. Iya. Lo yang ngatur. Apa lo beli itu yang mandi air hangat mesin? Water heater. Iya. Gue juga begitu, Bos. Di rumah gue mesin air panasnya gede banget, Bos, nih. Segini-gini nih, segede, Bos. Nyalain udah langsung hangat. Bertahap. Sekarang dulu boro-boro mesti masak air dulu. Sekarang udah duitnya banyak, ada mesinnya gua. Pengaruh rumah kontrakan Pak Haji. Nggak apa-apa, dulu kan gue juga mobil Xenia Silver penyok. Sekarang gue udah nggak pakai tuh mobil. Di rumah gue udah nggak ada mobil itu. Gue udah pakainya Velfire. Udah pakainya Velfire. Udah pakainya Land Cruiser. Udah pakainya Hummer. Udah pakainya Land Cruiser. Sekarang, dulu Xenia Silver 1000 cc punya mertua. Kok gitu, Buji? Ya karena maksain itu, baca Quran 12 juz. Utang nggak ada. Gitu. Rumah 1000 meter. Tidak bekerja tapi duit datang. Bisa? Bisa. Ini kan gue kan punya kuda nih. Di NTT ada kuda gak? Kalau gue punya kuda nih. Banyak sana Pak. Hah? Untuk belis, untuk mahar lah istilahnya itu Pak. Kuda. Kuda pakai kerbau. Nah, gue punya kuda nih, Bos. Boleh impor dari Belanda. Kuda jantan. Ini kalau orang datang nih bawa kuda betina ngawinin, bayar 20 juta ke gue. Ini ada 5 orang nih yang mau ngawinin, satu orang bawa 5 ekor betina. Ngawinin bayar 100 juta. Satu orang. Nah, kalau sebulan 30 hari berapa coba? Nah, kalau kita manusia nih laki-laki kalau kawin kita mesti bayar. Kalau kuda yang punya betina mesti bayar. Mendingan lu jadi manusia apa jadi kuda? Jadi balik ke kuda. Terus apa lagi, Bos? Kayak apa ini? Jantannya satu, yang betinanya buahnya ini. Hewan apa itu sih? Kan ada tau Pak Haji ya? Yang mana? Hewan yang betinanya buahnya jantannya hanya satu. Apa? Jenis musang itu Pak. Musang, berang-berang. Iya. Makanya kalau Bapak mau ngaceng terus, makan alat kelamin jantan berang-berang. Makanya bawahnya ngaceng terus. Saya juga baru tahu dari kemarin salah. Dari orang Kalimantan. Jadi gue tanya, kok bini lo 100? Istrinya 100. Apa yang bikin alat kelamin lo ngaceng? Saya hobinya makan berang-berang jantan, itunya alat kelaminnya saya makan. Jadi dia nggak pernah tidur, ini berdiri terus. Waktu masuk kan gue bilang, kok lo ngaceng? Iya Pak Haji emang dari sononya. Kalau ini nggak ngaceng, kalau ngaceng segede itu stick golep katanya gitu. Apa makannya? Itu berang-berang. Nah jadi kalau kita mau bukannya akar apa tuh yang bikin itu. Kalau orang Madura akar apa gitu. Tapi yang manjur adalah berang-berang. Makan berang-berang. Susah dapatnya. Hah? Susah. Di sini banyak. Banyak. Di sini banyak namanya garangan nih. Zero. Kalau di Sunda Sero. Zero. Yang suka makan ikan ke dalam kolam. Gitu sih. Gampang lah bos. Lo nanti ke Ancol. Kan ada itu atraksi berang-berang. Itu langsung lo beli aja berang-berangnya kan dijual. Terus apa lagi bos? Ini kalau bahasanya ini ditranslate boleh tidak Pak Haji? Boleh. Pakai bahasa kita gitu bebas toh. Boleh. Pokoknya yang lo yakin aja. Yakin semuanya Pak Haji. Ya. Bos, kalau lo nggak buru-buru, hari Sabtu besok, gua ada tamu gua testimoni namanya Mbak Nadia. Dia cair 1 triliun Mbak Nadia. Dia mau ngajarin ke tamu-tamu cair 10 miliar tiap bulan tanpa kerja. Kalau Mbak Nadia cair 1 triliun.
Nah, lo datang dah besok Sabtu di atas, acaranya gratis, pencerahan. Gitu. Manjur. Nanti gue nginep di mana? Lantar ada penginapan. Lo tinggal ke kantin tadi, siapin penginapan. Lo tidur, lo nonton. Kalau Mbak Nadia cair aja 1 triliun, lo harus cair 10 miliar tanpa kerja. Tanpa kerja. Bisa? Harus bisa lah, masa nggak bisa? Kan dasarnya di Al-Quran. Malam aku rubah jadi siang, siang aku rubah jadi malam, kata Allah aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin aku bisa. Masa 10 miliar nggak bisa? Bisa lah. Sebulan 10 miliar. Terus apa lagi bos? Ibu apa? Mbaknya apa? Istri tercinta apa? Yang masih ngeganjel? Nggak ada. Kalau nenenin bisa ya, wajib ya. Nenenin pasangan. Iya. Tuh, mau tuh bos, bini lo udah gue rayu-rayu. Gue yang rayu lo yang untung tahu. Gue rugi banyak. Gue yang rayu Mau lo. lah Pak Haji. Hah? Pasti mau. Pasti mau ya. Kan suaminya hanya 1. Iya. Neneknya ada 2. Yang satu nganggur. Jadi mesti diperebutkan. Tapi benar bos, lo kalau nonton YouTube gue senyum-senyum bos. Ya kadang senyum sih Pak Haji. Kadang senyum. Iki apa ini YouTube? Enggak, itu kan memang dari kecil sudah saya praktekkan dulu. Udah. Waktu umur 9 tahun itu saya sudah dikenalkan sama orang tua yang seperti itu. Ilmu kearifan lokal ya. Jadi bos asli Demak. Aslinya Demak. Oh udah ada di ilmu kearifan lokal ya di Demak ya. Wah. Bahkan dulu sering misalkan kayak mau dapat ikan yang banyak gitu kan. Mau nyembuhin apa? Kayak mentok atau ayam yang ketabrak. Iya. Itu kan biasanya pakai sapu. Iya. Pakai air gentong itu. Iya. Gentong yang dari tanah liat itu. Iya. Nah, itu Tempayan. Tempayan. Dari kecil sudah dilakukan. Udah dilakukan. Emang manjur ya. Iya. Nah, itu kan sejalan dengan istilahnya Al-Quran juga. Iya. Artinya Al-Quran yang ada di dalam diri kita ini gitu. Itu kan sejalan. Iya. Namanya Al-Quran Qadim. Iya. Kalau di dalam diri kita ini kan ada Al-Quran. Iya. Mana mic-nya? Kalau di dalam diri kita kan ada Al-Quran. Iya. Nah, Al-Quran salah satunya itu adalah yang masih berbentuk huruf. Kayak misalkan alat vital atau dzakar. Iya. Itu kan huruf alif. Iya. Terus titiknya itu kan ba. Iya. Titik. Lubangnya itu kan titik. Oh iya titik ya. Terus kepalanya itu kan perempuannya ba. Enggak. Kalau alat kelamin laki-lakinya alif. Alif. Alif ba ta. Kalau kepalanya itu Pak Haji, kepalanya itu kan ba. Ya. Lah titiknya itu ya, kelentitnya istri. Makanya itu sudah sesuai semuanya. Gak ada sebenarnya, hanya orang-orang yang nggak paham. Nggak paham ya. Itu. Yang nggak paham saja yang mengatakan itu. Kalau saya dari kecil memang sudah saya lakukan. Iya, udah nyambung ya. Sudah Pak Haji. Iya. Jadi untuk pengobatan juga sudah saya sering lakukan. Bahkan amit-amit orang yang sudah sekarat aja saya pakaikan itu, alhamdulillah diijabah oleh Allah gitu loh. Orang jatuh dari pohon, pingsan. Sering. Itu disuhuk aja sama diuruk pakai sampah daun-daunan hidup lagi. Kalau orang kan dibawa ke dokter. Ya kan? Ngapain itu aja suhuk langsung hidup lagi, lari lagi. Anak-anak zaman dulu kan suka pada jatuh dari pohon ya anak kecil ya. Kalau gelayutan. Baru berapa bulan lalu saya praktekkan itu juga. Orang yang sudah koma di ICU Pak Haji. Dia didiagnosa oleh dokter penyakit yang nggak bisa disembuhkan lah. Nggak bisa disembuhin. Obatnya apa? Nah itu pakai
pakai alat vitalnya sendiri. Pakai alat vitalnya sendiri. Atau pasangannya. Pasangannya. Habis diolesin alat kelamin vitalnya, diolesin kemana? Ke bagian yang sakit misalkan, yang dieluhkan kepalanya nanti dioleskan ke kepalanya. Kalau tidak keseluruhan pakai cebok juga. Iya. Seperti itu, kayak nyembuhin ayam yang sekarat itu Pak Haji. Iya. Kayak seperti itu. Kalau di RDAY orang yang udah nggak napas dikasih alat kelamin pasangannya langsung napas. Salah satunya tukang masak saya ada, kan nggak napas tuh, karena masak kan capek, langsung datang tuh lakinya tuh, lakinya namanya Agus, langsung dibuka resletingnya, diemotin ke alat kelamin tukang masak, langsung dia masak lagi, dasar tukang masak. Ya, itu ilmu orang Jogja bang, kebetulan tukang masaknya orang Jogja. Kalau denger ya. Oh dasar dispenser. Oh bos udah dari kecil ya ilmu kearifan lokal udah ada ya di Demak ya. Sudah. Iya. Kan ada tamu saya lumpuh, nggak lumpuh sih, maksudnya jalan dari sana ke sini lama bener, pakai itu kruk. Nah saya bilang, ibu coba remes alat kelamin ibu, diremes, dibalurin ke bagian yang sakit suaminya. Langsung tuh tongkatnya dicopot, dia jalan. Saya tanda terima kasih, saya kasih 5 juta. Suaminya kan bisa jalan, nah saya kasih 5 juta. Istrinya cemberut. Kenapa muka lu cemberut? Kok suami saya yang sembuh dikasih 5 juta? Ya ibu saya kasih dia 5 juta biar gak merengut. Jadi dia yang berobat, gue yang rugi. Aduh. Nah si bapak ini yang lumpuh gak bisa jalan, kan bisa jalan. Ibunya umurnya 94 tahun. Punya susuk. Nah ibunya itu gak kalau malam gatel, telanjang. Nah maunya si ibu ini mindahin, ada orang pinter yang ngobatin, mindahin susuknya ke siapa baru bisa dia mati. Gue bilang jangan dipindahin, pakai ilmu kearifan lokal aja, simbah gue cebok alat kelamin anaknya diminumin, tuh sehat sekarang, normal. Kata orang katanya kualat, loh emang obatnya begitu, mas kualat. Nah itu ilmu zaman dulu tuh bos. Kalau tukang masak gue enggak, dia cebok alat kelaminnya diminumin kru YouTube RDAY. Makanya nih palanya lagi pada migran semua nih. Pengen nyambi tukang masak aja. Terus apa lagi bos? Humor bos, kalau nggak gitu ngantuk bos. Apa lagi bos yang mau diobrolin bos? Bebas, bos mau nanya apa lagi? Itu opornya dari Pak Mail, tapi ayamnya keras. Iya, harusnya ayamnya jangan keras. Iya. Suster gue makan giginya copot 5. Makanya dia gak mau makan tuh suster gue. Suster gue dari tadi giginya copot. Ya bos, apalagi bos? Penjelasan untuk sholat tobatnya Pak Haji. Apa? Penjelasan untuk sholat tobat. Oh sholat tobat dari maghrib sampai isya 18. Dari maghrib sampai isya 18. Yang 50 dari bangun tidur sampai mau tidur dicicil. Dan pasti cair 10 miliar tiap bulan. Karena udah dipraktekin nama Pak Nasrullah, penulis buku Magnet Rezeki. Dia jalanin 57 kali sholat tobat. Kalau kita 68. Yang 18 dari maghrib sampai isya. Dari maghrib sampai isya. Yang 18. Terus apa lagi bos? Terus yang 50? Yang 50 dari bangun tidur sampai mau tidur. Bos cicil aja. Habis subuh 10, habis duhur, sebelum duhur 10, habis duhur 10, habis isya 10, selesai 50.
Boleh. Sementara belum, karena lo baru meraktekin, semampunya dulu, jangan langsung jebrot 50, nanti kaget. Nanti bos nggak aktivitas, bertahap aja. Pokoknya maunya gue gini bos, yang gampang-gampang yang dipraktekin, yang susah ntar dulu. Kayak kita dulu sekolah SD, SMP, SMA, waktu ujian yang gampang-gampang dulu ya, kerjain, yang susah jangan, nyusul aja nanti. Kalau kita ngerjain yang susah dulu, nggak selesai lah. Kayak tukang masak gue yang susah-susah dikerjain, makanya nggak selesai-selesai. Gobloknya tukang masak gue tuh. Harusnya gampang-gampang dulu ya. Ayam direbus, dia ayam nggak direbus, malah dilepas. Tukang masak, orang Jogja begitu bos, beda sama orang Demak bos. Terus apa lagi bos? Humor bos, biar gak ngantuk bos. Kalau nggak begitu tukang masak gue stres bos. Kemarin gue telepon ambulan 911 nggak diterima karena dia stres. Untuk sedekah subuhnya, Pak Haji, Paksain bos sedekah subuh. seumpamanya nggak datang, Transfer aja. Transfer sedekah subuh. Sedekah Jumat Barokah 1 juta potong sapi. Besok kan hari Jumat Barokah. Paksain sedekah potong sapi Jumat Barokah 1 juta. Gua ada bos namanya Pak Kiai siapa ya? Awalnya sedekah subuhnya 1 juta. Naik jadi 2 juta. Sekarang sedekah subuhnya Pak Kiai 3 juta ya. Potong sapinya 5 juta. Namanya siapa ya? Pak Sarifudin. Kiai bos. Dia sedekah ke sini. Awalnya dia sedekah subuh 1 juta. Terus 1 juta. Alhamdulillah rezeki ada. Naik. Sedekahnya 2 juta. Sekarang sedekah subuhnya 3 juta. Jadi kalau sedekah subuh 3 juta. Sebulan cuman 99 juta. 100 juta kurang cepet. Nah sedekah Jumat Barokahnya dia 5 juta. Kan gue tanya, Pak Kiai, kalau maksain sedekah subuhnya sekarang 3 juta. Kalau sedekah Jumat Barokahnya 5 juta. Karena nanti kalau gue mati, gue udah ngeliat tuh Ji, pahala sedekahnya. Emang ada hadisnya? Ada, coba lu sebutin hadisnya. Kalau orang mati, mau mau minta apa dia? Di Al-Quran disebutkan Allah bahwa orang Hadis apa Kiai? Apa? Quran Pak Haji. Al-Quran. Al-Quran. Oh Ya. ayat. Al-Quran. Jadi mereka akan memohon setelah masuk ke alam kubur, mereka memohon kepada Allah, Allah berikan kepada saya kesempatan untuk hidup ke dunia kembali walaupun hanya sesaat saja. Untuk apa? Untuk bersedekah. Bukan untuk sholat, bukan untuk baca Quran, bukan untuk haji umroh, bukan untuk zakat, tapi untuk sedekah. Ada ayatnya. Coba ulangi lagi bos. Ulangi lagi biar dia mudeng. Ya. Jadi permohonan yang disampaikan oleh mayat yang sudah masuk ke alam kubur. Itu yang dimohon kepada Allah adalah untuk diberikan kesempatan hidup di dunia walaupun hanya sesaat untuk beribadah kepada Allah. Beribadahnya apa? Sedekah. Mohonnya itu bukan untuk yang lain. Karena dia di dalam kubur udah ngeliat tuh pahala sedekah tuh udah kelihatan di dalam kubur. Tapi gue maksain tamu-tamu gue suruh sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Sholat Badiah Qobliyah. Gue dibilang aliran sesat bos. Gue bilang, oh no sedekah kok maksa. Loh, ntar kalau udah mati lo nyesel lo. Minta bangkit lagi. Mumpung kita masih hidup ya kan. Paksain sedekah. Begitu.
Jadi lo maksa bos sedekah. Tapi kita rata-rata kalau mau sedekah bertolak belakang sama hati kecil. Kan gue mesti bayar listrik. Kan gue mesti bayar bon merah. Kan gue mesti ini gitu. Enggak sih Pak Haji, kalau sudah niat sedekah ya enggak seperti itu. Enggak ya? Kalau paksain. Sedekah subuh. Terserah mau 1 juta sedekah per hari. Mau sedekah sehari 500.000. Mau sedekah sehari 100.000. Terserah si bos. Tapi kalau Jumat Barokah wajib 1 juta. Karena sedekah hari Jumat saya paksain 1 juta. Karena di Al-Quran bahasanya sedekah hari Jumat seperti sedekah di bulan Ramadan. Sayang dong kalau kita nggak sedekah 1 juta kalau Jumat Barokah. Paksain Jumat Barokah sedekahnya 1 juta. Paksain. Kemana Pak Haji? Ke anak yatim kurung lah. Ke anak yatim umroh lah. Ke anak yatim tahajud lah. Boleh gak saya bagiin makanan Pak Haji? Boleh lah. Tapi kan lebih dahsyat ke anak yatim kurung. Anak yatim yang ditinggal bapak yang meninggal masih dalam perut ibunya. Seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Haji, aku maksain besok sedekah 1 juta. 500.000 saya, 500.000 istri. Boleh. Bebas. Kan ada di si bos. Itu. Terus apa lagi? Sudah Pak Haji. Paksain ya. Nanti lo diskusi sama istri tercinta. Pulangnya hari apa? Saran gue sih kalau lo setuju. Lo hari Sabtu pagi bisa dengerin testimoninya Mbak Nadia. Kalau dia bisa cair 1 triliun perempuan. Lo harus cairnya 10 miliar tiap bulan. Nanti Gimana dengerin di caranya? YouTube. Hah? Nanti dengerin di YouTube aja Pak. Kan nggak live. Oh enggak lah ya. Nggak live. Yang live-nya jam 9 sampai jam 12. Hah? Anak sendiri. Oh iya anak sendiri. Jangan ya. Belum ini. Ya ya. Ya udah pulang aja pulang. Sayang sayang. Kasihan. Sudah tanya soalnya tadi. Hah? Soalnya sudah tanya tadi pulangnya kapan mama. Aduh. Iya 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 iya. Iya, kasihan itu. Acaranya jam 7 sampai jam 9. Nanti jam 9 baru live yang umum. Tapi nggak apa-apa. Yang penting lo praktekin dulu yang tadi gue ajarin. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Sholat Ba'diyah Qobliyah jangan bolong. Paksain baca Quran. Harus bisa. Paksain bangun jam 00 senyum. Walaupun di sana cuma derajatnya 12 derajat. Lo paksain. Biar lo nanti di hari tua nggak penyakitan. Gue nggak mau lo sakit. Dengan cara mandi jam 00. Sakit banyak aja. Ada saraf kejepit. Ada gula. Ada migrain. Ah nggak mau. Bisa? Bisa. Yakin ya? 10M ya? Tanpa kerja ya? Sip, terkabul. Monik masih gak Monik? Yuk suruh masuk. Terkabul. Pasti. Sukses. Lab lah. Ya. Habis ini langsung naik ke atas ya? Iya, dikumpulin dulu. Udah kan nggak ada yang sedekah kan, cuma ini doang kan? Yuk Monik, sini sama siapa? Ayo sama siapa? Sendiri. Alhamdulillah. Waras. Ah, live aja nggak apa-apa. Ah, live aja. Ayo live, ayo live. Nggak mau. Ah mau ah. Yuk dia nggak mau live katanya. Hah? Iya persiapan di atas. Yuk. Nggak live nih. Yuk. Nih, Haji Marco. Nih pegang. Kenal gak Haji Marco? Hah?